damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan buat kita dan memandu kita, dan berharap sekali jemaat Tuhan semuanya turut memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luar seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikianlah firman Tuhan. Memulai renungan ini saya mengantar sebuah reuni. 3 orang berbincang-bincang dalam reuni itu, 3 orang wanita. Yang seorang berkata kepada temannya ini, "Eda," katanya, "saya baru pulang dari luar negeri. Indah sekali tempatnya. Di sana kolam renangnya besar-besar dan bagus. Makanannya beraneka ragam dan enak-enak. Transportasinya, wow, lebih keren lagi dari MRT di Indonesia," katanya. Dia begitu bersemangat, begitu gembira menceritakan apa yang dia lihat di tempat dia di mana berjalan-jalan. Lalu Eda yang kedua berkata, "Aku juga Eda, baru antar anakku kuliah dia di Inggris," katanya. "Di situ gedung-gedungnya bagus sekali. Dosen-dosennya pintar-pintar. Fasilitasnya lengkap." Dan dia juga begitu bergairah menceritakannya. Lalu adalah yang ketiga, temannya bilang, "Kau dulu Eda bercerita, gimana di kampungmu?" katanya. Dia pun menghela nafas sebentar, lalu dia katakan, "Apalah mau kuceritakan, kalian bercerita begitu bagusnya, begitu luar biasanya, tetapi inilah ceritaku di kampungku," katanya. "Kalau kalian bercerita tadi sekolah yang begitu bagus, tetapi di kampungku sekolah banyak sekali yang sudah reot dan hampir rubuh. Kalau kalian bercerita jalan-jalan yang bagus, yang indah, tetapi di kampungku banyak sekali jalan yang bahkan kalaupun itu jalan atau titi, di kampung kami dibilang titi, jembatan, itu pun sudah mau amblas. Kalau kalian berbicara begitu banyak kolam renang yang indah, tetapi di kampungku untuk mendapatkan air kami harus menunggu PAM. Kami harus menunggu dengan begitu lama dan menadah itu dengan jirigen. Saya baru lihat kemarin dan saya pikir puji Tuhan saya menonton itu, realitas di Metro, barangkali 2 hari yang lalu. Labuan Bajo ya. Labuan Bajo teh manang Labuan Bejo. Labuan Bajo. Di sana diceritakan betapa banyak kolam renang yang berisi air, tetapi ternyata banyak sekali yang jaraknya 5 km kalau saya tidak salah itu. Mereka harus menunggu dalam seminggu itu datang PAM, lalu mereka harus menunggu jirigennya yang segala macam warnanya itu. Kalau kita barangkali apalagi Kebayoran Baru itu lihat jirigennya, kita datang ke sana dikasih minum, lihat jirigennya begitu. Jangan-jangan sama suaminya pun, istrinya kedip-kedip mata. Gitu kira-kira, jangan minum kira-kira begitu ya. Melihat keprihatinan itu.
Dan kalau begitu banyak kemajuan-kemajuan yang Eda lihat semua, tapi di tempat saya bahkan sinyal pun susah, alat komunikasi susah. Pernah suatu ketika, katanya, ini sebuah cerita dari cerita si Eda ini, seorang anak suratlah sama bapaknya di kampung ini, katanya. Lalu datanglah anak, "Bapak, aku di sini belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi teman-temanku di sini mereka transportnya bagus sekali. Ada yang punya Kijang, ada yang punya Panther," katanya. "Ayo Pak, kirim aku ya." Datang bapaknya. Dia tahunya Kijang itu adalah binatang, Panther dia nggak tahu artinya. Lalu dia pikirlah, aduh, benar-benar anakku ini, benar-benarlah dia belajar ini. Sampai dia pun berbahasa asing. Berarti dia makin pintar, katanya. Terus bapaknya pikir, lah ini Kijang binatang, Panther ini juga barangkali binatang lah ya, kira-kira begitu. Lalu dikirim bapaknya lah, "Iyalah nak, inilah dulu ya gambarnya," katanya. Ketika surah itu dibaca, anaknya geleng-geleng kepala. Kenapa geleng-geleng kepala? Karena ternyata gambar itu adalah gambar seperti di kampung kami, maaf, yang kakinya 4. Tahu artinya yang kakinya 4 yang kecil di belakang itu? Babi. Karena bagi dia Kijang itu Kijang binatang, Panther tentu binatang. Nah, binatang di tempat saya adalah babi. Ini gambarnya dulu ya nak, nanti saya kirim, katanya. Itulah Hamang Inang, mungkin gambaran sekelumit sederhana sekali tentang realitas kehidupan di sekeliling kita. Ketika kita melihat realitas di sekeliling kita, kita tidak hanya melihat keberadaan kita dan keadaan kita. Dan kita adalah menyatu dengan bumi ini, dengan keadaan di bumi ini, di mana kita Tuhan tempatkan, kita tidak terpisah. Saat anak-anak kita bersekolah, mereka tidak terpisah dengan orang lain, dengan lingkungannya. Bisa saja, tidak sedikit bahkan orang tidak menyadari, atau bahkan mengabaikan, atau bahkan tidak peduli bahwa keputusan, tindakan, atau perkataannya itu bisa berdampak bagi orang lain. Saya ambil contoh saja. Tadi paduan suara lah saya bilang itu. Paduan suara dari Banjarnahor bernyanyi, jarang-jarang jemaat HKBP Kebayoran Baru ini spontan tepuk tangan. Spontan dong kamu tepuk tangan nanti. Tidak ada disuarakan, tepuk tangan begitu. Itu memberi dampak. Sehingga tidak jarang sebenarnya di sanalah kita seringkali melakukan apa yang tidak seharusnya. Tidak jarang orang mati bukan karena tidak makan, tetapi karena kelebihan makan. Lebih makan saksang, lebih makan pizza, kelebihan minum susu, kelebihan makan vitamin. Sementara di tempat lain tidak jarang orang mati kelaparan karena tidak makan. Tetapi tidak jarang, kita harus jujur, termasuk di pesta, orang menjadi sakit justru karena makanan, atau mati karena makanan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur bahwa kita melihat kemajuan yang dicapai termasuk di kekinian ini. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa terjadi juga kemerosotan moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai budaya. Beberapa kali kami bertemu dengan orang tua yang berkata, "Kenapa ya Inang, anak kita sekarang kalau ketemu sama orang tua, tidak lagi mereka tahu bertata krama. Kalau dulu misalnya datang tamu, misalnya ini, saya tidak tahulah anak-anak kita di rumah ini. Jangan-jangan anak-anak kita datang, saudara kita datang, anak-anak kita tetap di kamar masing-masing. Kalau dulu kalau datang, turun, udah datang opungmu. Mau lewatin opung, tangan ini harus sampai nunduk. Tidak ada begini, opung. Gak ada kayak gitu. Atau sama mertua. Sama mertua mana ada dulu, maaf nih, cipika-cipiki. Kalau sekarang sama mertua, kiss kanan, kiss kiri. Sama mertua dulu harus sopan. Saya tidak mau mengatakan bahwa harus sekaku dulu. Tetapi
bagaimana memang kita yang punya etika, yang punya budaya malu, tata krama yang benar, bagaimana ini boleh dibangun. Dan kita tahu bahwa di usia bangsa kita yang berusia 74 tahun ini, bersyukur bahwa kemarin HKBP Kebayoran Baru ikut memeriahkannya, walaupun di sini saya lihat tidak seberapa yang datang. Saya karena mungkin juara kemarin, juara 1, jadi agak ingat juara 1 nyanyi, karena yang datang itu kasihan, ini pendeta kasihan kalau nggak juara gitu kali, jadi dikasih lah juara 1. Bagus sekali acara itu, kita mulai sampai ke tidak hanya di RT, di RW, tetapi gereja-gereja turut merayakannya. Itu berarti kita mensyukurinya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bersama-sama memaknai, membangun Indonesia kita ini yang sudah berapa Mang Inang, saudara-saudaraku, umurnya 74 tahun. Semua kita melihat apa yang terjadi. Dan kita tahu bahwa seperti pepatah bijak mengatakan, jika setiap keluarga menyapu pekarangannya masing-masing, maka satu kota itu akan bersih. Jika saya menyapu pekarangan rumah saya, Inang menyapu pekarangan rumahnya, lalu Amang Hendrik menyapu pekarangannya, Amang Mangara menyapu pekarangannya, Amang Limbong menyapu pekarangan, semua kita menyapu pekarangan kita, tidak, maka itu akan bersih? Ya. Karena itulah peranan kita sangat penting. Nah, karena itu pula lah inilah menjadi jawaban bagi kita. Kita bersyukur bahwa di 74 tahun bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya, firman ini menggema kepada kita. Bagian yang kedua, karena itu maka apa yang perlu bagi kita? Firman ini menjawab, kita memerlukan hikmat Tuhan sebagaimana tema kita. Bolehkah saya mengundang Amang Inang, kita berkenan dengan gembira, dengan sukacita dan mengaminkannya, supaya kertas ini nanti tidak hanya ditinggalkan lalu pergi dan kita melupakannya. Boleh kita baca bersama Mang Inang? Baik. Terimalah hikmat dari Allah. Boleh kita katakan kepada sebelah kanan kiri kita, sayang kalau sayang, papi kalau papi, mami kalau mami, teman kalau teman, sintuanami kalau sintuanami. Oke? Karena tadi dilakukan bersinar, lalu aku bersinar, kita bersinar, semua. Oke, kalau begitu kita ubah dulu. Aku berhikmat, engkau berhikmat, semua berhikmat. 2, 3 ya. Aku berhikmat. Mado engkau na itu ngibereng. Engkau berhikmat, kau berhikmat. Seperti tak rela. Oke. Aku berhikmat, kau berhikmat, kita semua berhikmat. Amin. Amin. Nah, kalau udah amin udah bisa kita pulang. Tak perlu lagi khotbah ini. Baik. Nah, karena itu bagaimana supaya kita berhikmat? Hikmat dari Allah tentunya. Yang pertama adalah betapa penting pengenalan diri di hadapan Allah. Tanpa orang mengenal dirinya, maka dia tidak akan tahu apa kebutuhan yang sesungguhnya. Itulah yang dilakukan oleh Salomo. Saya mengundang kita dan berharap sangat kita mau membuka 1 Raja-Raja pasal 3. Ketika Salomo pergi beribadah ke Gibeon, ke tempat penyembahan dan membangun mezbah di sana, dia menampakkan diri, Allah menampakkan diri kepadanya. Lalu apa yang dikatakannya kepada Allah? Dia mengenal dirinya pada ayat 7. Mari kita baca bersama, saudara-saudaraku, 2, 3 ya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda,
dan belum berpengalaman. Ayat 8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Kau yang milih aku kok Tuhan, sementara apalah aku ini? Aku ini masih muda, gak ada pengalamanku, gak ada pengetahuanku, gak bisa lah aku Tuhan memimpin bangsa yang besar ini, bangsa yang mulia ini, yang tak terkira besarnya ini. Dia sungguh-sungguh menyadari itu tidak ada dalam dirinya keakuan. Dia mengenal, inilah aku Tuhan. Sama seperti pemazmur berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Gak ada alasan aku menjadi raja, tapi karena kasih karuniamu. Dan aku ini masih muda, aku tidak tahu menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itulah, maka ketika dia tahu tanggung jawabnya, dia tahu tantangan yang dia hadapi, dia tahu lahan yang harus dia kerjakan, maka di sanalah dia meminta kepada Tuhan apa yang penting baginya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang besar, bukan karena jumlahnya, tetapi mereka besar karena sebuah fungsi yang tidak boleh tidak melekat dan harus mereka hidupi. Fungsi itu adalah seperti janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12. Mereka menjadi bangsa yang besar karena mereka harus menjadi berkat. Gabe pasu-pasu. Tuhan memberkati Abraham supaya dia menjadi berkat. Lagu tadi, kita bersinar karena kita sudah disinari. Kita ini menjadi lilin karena kita sudah menerima. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan mereka menjadi bangsa yang mulia bukan karena mereka mulia, tapi karena kepada mereka diberikan Tuhan hukum Taurat. Kepada mereka diberikan hanya satu Allah, tidak boleh yang lain. Dan kepada mereka diberikan titah bahwa mereka harus hidup berbeda dari rakyat sekitar, dari masyarakat sekitar. Inilah juga yang harusnya menjadi suara yang kita bawa terus-menerus dalam diri kita. Kita diingatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diberkati. Kita ini bangsa Allah, umat Allah. Yakinkah Amang Inang bahwa Amang Inang anak-anakmu adalah umat Allah? Yakinkah Amang Inang bahwa kita ini sudah menerima berkat Allah? Amin? Amin. Karena tugas kita menjadi berkat. Anak-anak kita ini harus menjadi berkat dimanapun mereka. Ini yang kecil ini, tak tahu saya umur berapa ini, gak tahu nanti mau jadi apa. Jangan-jangan cita-citanya juga mau jadi presiden menggantikan Jokowi, kira-kira begitu ya. Saya ragu kalau dia mau jadi pendeta. Oh, si Ujin bernyanyi, jadi berkat. Itu sebuah panggilan buat kita yang tidak harus kita hayati. Bahwa bagaimana juga setiap orang tua yang hadir di sini, ketika kita beribadah bersama-sama dengan anak-anak kita, kita tahu betapa besarnya tantangan yang kita hadapi di era 4G ini, di era kecerdasan artifisial ini. Saya suka sekali menonton film-film luar itu yang penuh dengan, menurut saya, menakjubkan sekali. Bagaimana kita diajak untuk melihat ke masa depan teknologi yang begitu canggih, tetapi di sana tersembunyi sebenarnya betapa banyak tantangan dan bahaya. Ketika orang tua menyadari bahwa kita adalah sama seperti Salomo, kita adalah pemimpin. Ibu dan ayah adalah pemimpin. Ibu dan ayah adalah patron, model bagi menantu. Siapa di sini yang punya mertua di sebelahnya atau di belakangnya atau dimanapun itu?
Mertua harus sadar dialah model bagi anaknya. Jangan sampai anak takut kawin karena apa? Gak enaknya kawin. Kenapa rupanya? Bapak mama aku berantem mulunya. Contoh. Tak enaknya punya anak. Kenapa rupanya? Punya anak repot kali. Sementara tetangga kita sana disuruh banyak anak. Datang kita, cukuplah satu Inang. Kau kan kerja, suamimu kerja. Nanti telantar anakmu katanya. Contohnya. Bagaimana para pendeta juga di zaman ini menyadari dirinya di hadapan Allah akan tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana anak-anak juga, adik-adik kami di sini yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, atau sudah kuliah atau sudah kerja, melihat betapa kita ini berhadapan dengan tantangan yang tidak mudah. Karena itu bagian yang kedua. Kalau kita sudah mengenal apa kebutuhan kita di hadapan Allah, maka yang kedua adalah tidak egois dan takut akan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Batak sebelum mengenal Kristus, mereka punya filosofi, mereka punya nilai-nilai, betapa sesungguhnya hikmat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Setidaknya dari dua pepatah atau upama yang biasa kita dengar pada waktu perkawinan, mungkin orang-orang muda tidak tahu lagi artinya. Bahkan mungkin orang tua yang sudah lahir di Jakarta yang tidak tahu lagi artinya. Tapi ini berisikan doa. Dia katakan yang pertama, ijuk di para-para, hotang di parlabian, nabi sukna punahata, naoto tu panggadisan. Karena itu dia minta dalam setiap perkawinan, ditang narumiris tu obun nasumorob, anak pedihamuriris jala nabisuk jala boru sairoma boru namar roha. Ini adalah gambaran betapa sesungguhnya orang Batak sendiri pun sangat tahu itu penting. Nah, bagaimana kita orang percaya yang sudah menerima firman Tuhan bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang pelit. Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu betul apa yang kita butuh. Maka Salomo kemudian meminta kepada Tuhan. Kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9, saya juga mengundang kita berkenan untuk membacanya. 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. Kita baca bersama 2-3 ya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Lalu ayat 10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal demikian. Berilah Tuhan kepadaku sebagai seorang istri hikmat-Mu, supaya aku tahu bagaimana menghadapi anakku yang ini, anakku yang ini, anakku yang ini. Karena 3 anakku, 3-tiganya sulitku mengerti contohnya. Berikanlah aku Tuhan sebagai seorang ayah hati yang faham bagaimana aku harus membagi waktuku antara karir, kerja, rumah, pelayanan, gereja, arisan contohnya. Anak-anak minta Tuhan kasih saya hikmat supaya saya tahu ketika mama bapakku ini masih hidup apa yang harus kulakukan. Sebelum terlambat mereka menutup mata, aku tidak sempat mengatakan bahwa aku mengatakan dan menunjukkan bahwa aku mencintai mereka. Sayang ya kau nak sama mama. Kalau aku bilang sama anakku di rumah, apaan sih mak pertanyaannya? Iya mama cuma mau nanya, kamu sayang gak? Ya sayang lah. Kalau kau sayang sama mama, tunjukkanlah. Tuh kan mama ini. Saya baru merasakan itu setelah mama saya pergi. Dalam bulan Juli, tanggal 24, itu adalah waktu yang sangat menyedihkan buat saya. Dan tahun ini adalah tahun pertama, aku, anak-anakku 2 orang, tidak akan mendengar lagi dari mamaku ucapan, selamat ulang tahun.
Selama hidupku, yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun itu adalah mamaku. Setelah dia pergi baru aku tahu rasanya. Baru aku merasa, mamaku telepon gak nanti ya? Kalau selama ini kering lihat mama lagi ngerapin anak, ntar aja deh, anak dulu diurusin, nanti teleponnya karena ngurus anak. Sekarang setiap pagi mau aku bangun tidur, tiba-tiba aku lihat, ada gak telepon mamaku? Baru aku sadar, oh iya mamaku udah mati. Sering kali dalam hidup ini, ketika kita kehilangan sesuatu, barulah di sana kita sadar betapa itu beruntungnya kita. Dan karena permintaan itu dikehendaki Allah, lalu kemudian Allah berkata, itulah nats kita, pasal 4 ayat 29. Boleh kita baca lebih kuat Amang Inang supaya nggak ngantuk. Sebentar lagi kok khotbahnya, udah mau selesai. Boleh? 2-3 ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo, pasal 4, nats kita tadi, ayat 29. 2 ya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ayat 30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Aku suka dengan permintaan. Kalau Tuhan bilang aku suka, maka yakinlah Mang Inang, lebih dari yang kita minta, Dia akan berikan. Yakobus pasal 1 ayat 5-6 mengatakan, jika kau kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah yang memberi dengan murah hati, tetapi tidak dengan bimbang. Sebab orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Siapa di sini yang butuh hikmat saat mencari jodoh? Jangan pergi dulu, doakan dulu. Atau sudah berhadapan begini dengan orangnya, duduk dulu. Tuhan kasih aku hikmat, apa yang mau ku bilang sama dia ya? Jangan langsung pesonanya ditebar. Pakai jaringan ke surga. Tuhan kasih aku hikmat. Kita yakin, siapa di sini yang berhadapan dengan kesulitan dalam pekerjaan, kita sangat butuh hikmat. Kita minta hikmat kepada Tuhan. Tolong saya Tuhan. Dan kita tahu Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Murah. Syaratnya apa? Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Dan kalau kita baca dalam kitab Amsal secara keseluruhan, betapa orang tua itu menjadi gambaran, dipakai sebagai gambaran Allah yang mendidik. Anak yang mau mendengar orang tuanya, anak yang mau mendengar didikan orang tuanya, maka dia akan beroleh hikmat. Yang terakhir Amang Inang yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa melalui nats ini, hikmat itu tidak hanya berdampak bagi kita, tetapi nyata-nyata berdampak bagi banyak orang, bagi sekeliling kita. Dan itulah yang telah diwujudkan oleh Yesus sendiri. Yesus adalah hikmat yang dari sorga, bukan hanya hikmat yang dikatakan melalui pengajaran, melalui firman Tuhan atau Roh Kudus, tetapi dialah hikmat yang turun dari surga. Meskipun dunia ini menolak Yesus. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang pertama, kalau kita melihat di sana bahwa Yesus itu adalah hikmat bagi kita, hikmat yang tersembunyi, tetapi Allah sudah menyingkapkannya. Karena itu barang siapa yang hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam dia, maka sama seperti kehidupan Yesus yang memberi dampak, begitulah anak-anak Tuhan akan berdampak. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, saya saja yang membacakan bagi kita, tapi mari kita buka sendiri dan kita baca sendiri Amang Inang. Dikatakan demikian, inilah perbedaannya, hikmat yang dari atas dan hikmat yang dari dunia ini. Ayat 13 pasal yang ketiga, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baik ialah dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, jangan kamu memegahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang dari atas, tetapi
dari manusia. Jadi kalau ada iri hati, mementingkan diri sendiri, sombong, berdusta melawan kebenaran, itu adalah hikmat dari dunia ini. Orang boleh ditipu, dia boleh menyembunyikannya, tetapi jelas-jelas Tuhan Maha tahu. Ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas, pertama adalah murni, kedua adalah pendamai, ketiga adalah peramah, yang keempat adalah penurut, kelima adalah penuh belas kasihan, dan kemudian buah-buah yang baik, dan tidak memihak dan tidak munafik. Lihatlah tadi apa yang sudah kita lihat dalam bacaan. Kalau kita baca dari ayat 21 sampai 34, kebesaran Salomo yang tidak perlu saya sebut satu persatu lagi. Bagaimana ketika dia diberikan oleh Allah hikmat, maka bukan hanya kerajaan yang besar dan luas, bukan hanya dia makmur dan rakyatnya makmur, tetapi dia mengubah 3.000 amsal, 1.005 nyanyian. Dia berpuisi bersajak tentang apa saja yang dia lihat. Dan kemudian ayat 34, orang-orang datang bertanya kepadanya, berguru kepadanya, meminta nasihatnya. Kiranya demikianlah Amang Inang, yang kita boleh percaya bahwa kalau kita berhikmat, anak-anak kita berhikmat, maka bukan hanya jalan-jalannya yang lurus, tetapi berkat-berkatnya pun lurus tercurah atas hidupnya. Amin. Biarlah firman ini kita bawa pulang. Sebelum menutup renungan ini, saya memberi 2 ilustrasi bahwa dalam berbagai hal kita harus berhikmat, termasuk dalam perkataan yang memberi dampak. Ketika katanya Mahatma Gandhi sedang mengikuti kuliah, ada seorang profesornya yang begitu sinis kepadanya, tidak suka kepadanya. Lalu suatu ketika di kelas, profesornya ini berkata, Mahatma Gandhi, kalau di tengah jalan kau menemukan 2 tas, 1 tas berisi kebijaksanaan dan 1 tas lagi berisi uang, manakah yang akan kau pilih? Lalu Mahatma Gandhi mengatakan, andaikan itu ditanya kepada kita, Inang kalau kau menemukan itu, mana yang kau pilih contohnya? Jawablah dalam hati. Tetapi Mahatma Gandhi mengatakan, saya pilih uang. Lalu dosennya ini, profesornya ini makin gemes melihat dia. Dalam pikirannya, dasar kau mata duitan, kira-kira begitu barangkali ya. Lalu dia bilang, kalau saya, katanya dengan jawaban sinis, kalau saya akan pilih kebijaksanaan. Lalu Mahatma Gandhi dengan tenang berkata, Pak, seseorang akan mengambil apa yang tidak dia punya. Artinya Mahatma Gandhi mau mengatakan, saya sudah punya hikmat, karena itu saya butuh duit. Dia menjawab kembali pandangan kebodohan dari dosennya itu, dari profesornya itu, dengan begitu arifnya. Lalu ada juga sebuah kisah seorang anak yang bersama-sama makan dengan ayah dan ibunya. Ibunya begitu lelah, lalu kemudian dia memasak nasi goreng, dan nasi gorengnya itu pun gosong. Lalu kemudian si istri berkata, Papi, maaf ya, nasinya gosong. Lalu datanglah suaminya ini berkata, tidak apa-apa Mami, enak kok ku makan, katanya. Saya nggak tahu kalau di sini ada yang seperti itu. Jangan-jangan enak buah dong, kalau semidamu, kalau meja udah ale malu papi sebotoh, mungkin gitu ada yang bilang ya. Tapi si bapak ini bilang nggak apa-apa, nasi goreng itu enak kok, nasi goreng gosong itu enak kok. Lalu datang anaknya, apaan sih Pi? Katanya, tapi tidak diteruskannya. Nah ketika anaknya mau tidur, bapaknya ini mengantar, lalu kemudian dia tanyalah kepada bapaknya, Pak, sejak kapan bapak suka nasi goreng gosong? Masa tadi bapak bilang enak? Bapak bohong kan? Lalu datanglah bapaknya, anakku, ibumu ini telah melakukan pekerjaan yang melelahkan sepanjang hari. Dan ingat, sepiring nasi goreng yang gosong itu tidak menyakiti siapa-siapa, termasuk tidak menyakitiku. Dan kau tahu anakku, di dunia ini, dalam hidup ini, kita menemukan banyak hal yang tidak sempurna,
dan orang-orang yang tidak sempurna. Dan aku pun ayahmu ini adalah bukan pemasak yang sempurna. Kalau dunia ini dipenuhi pengertian yang demikian dari Allah, maka kita percaya bahwa dunia ini, rumah kita, anak-anak kita, gereja kita, tempat kita arisan, tempat kita bersekutu, akan penuh dengan suasana surgawi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu Bapa, yang telah memberikan begitu banyak limpahan anugerah surgawi. Secara khusus pada hari ini, kami belajar dari firman Tuhan akan hikmat yang kau berikan. Sungguh Bapa, begitu banyak di dunia ini orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Tetapi seberapa banyakkah orang yang takut akan Tuhan? Sehingga dalam takut akan Tuhan itulah berjalan sebuah pekerjaan, berjalan sebuah mahligai rumah tangga, berjalan sebuah persekutuan, berjalan sebuah proses-proses kehidupan di dalam kehidupan pribadi ataupun komunitas. Kami mohon padamu Tuhan, sama seperti firman ini, berikanlah kepada kami hati yang mampu, yang sanggup, yang mengerti, yang faham untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Dan tidak hanya menimbang, tidak hanya mengetahui, tapi kami berani untuk melakukan yang benar, yang baik, yang Tuhan kehendaki, yang menghadirkan shalom, yang menghadirkan kebenaran, yang menghadirkan kerajaan Allah. Dan sekaligus kami berani melawan kejahatan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap anak-anak, bahkan janin yang ada dalam rahim. Izinkan Tuhan dalam lawatan dan rahmat-Mu mereka bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Dan bila mungkin ada yang mengalami gangguan, berikan orang tua dan keluarga, bahkan para medis, hikmat yang daripadamu, takut akan Engkau, sehingga setiap orang melihat bahwa ada Allah yang bekerja dengan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah anak-anak yang baru lahir, Tuhan pelihara juga pertumbuhannya, bukan hanya jasmaninya, tetapi Tuhan juga rohaninya. Sehingga semakin hari mereka semakin bertumbuh, semakin besar, tetapi juga semakin bertumbuh dan bertambah hikmatnya dan dikasih Allah dan manusia. Berkati juga anak-anak kami dalam studinya Bapa. Bahkan yang dekat dengan kami, juga yang jauh dari kami. Bahkan ketika mereka memiliki rencana untuk melanjutkan studi, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di tempat yang lain, yang terpisah dari kami. Jangan biarkan kami bimbang, khawatir, dikuasai kekhawatiran. Tapi biarlah kami sujud datang padamu, agar Engkau memberi hikmat kepada kami, dan beri hikmat kepada anak-anak kami. Biarlah Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang takut, dan kami percaya di masa depannya dan di masa kini pun mereka memberi dampak bagi sekelilingnya. Berkati juga anak-anak kami yang bekerja dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Kami yakin Tuhan punya rencana atas hidup mereka. Biarlah itu menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan, sama seperti firman-Mu. Segala sesuatu berasal daripadamu, dan biarlah itu Tuhan, darimu, untukmu, bagi kemuliaan-Mu. Dan bagi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang membutuhkan pasangan hidup, yang mencari peningkatan karir, yang mencari pekerjaan, yang mencari rumah, ataupun yang lainnya Bapa, kami mohon padamu, beri mereka hikmat. Kepadamu juga kami serahkan lumbung-lumbung kami. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur, ajar kami juga untuk melihat dan bertanya apa yang Tuhan mau dengan lumbung-lumbung kami, sehingga kami juga mau mengembangkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga memohon Bapa kepada saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan kesakitan, baik karena usia yang semakin tua atau juga karena penyakit.